Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Syafi SPD MPD, Unit Kerja SD Negeri Losari Kidul 2, CGP 7, Kabupaten Brebes. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Melalui 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan hakikatnya menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mampu. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum pembelajaran, yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran. Yang kedua, tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham. Yang ketiga, murid hanya sebagai objek pembelajaran sehingga proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang keempat, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran berfokus pada keterampilan kecakapan KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh atau berpusat pada murid atau student center. Adalah proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat memperoleh dan mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang kedua, murid sebagai subjek pembelajaran. Anak tentunya terlahir berbeda setiap individunya. Mereka mempunyai keunikan masing-masing. Sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar yang menuntun, bukan menuntut murid. Murid bebas untuk memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar merubah dari pemikiran menuntut menjadi menuntun. Dari segi perilaku, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu dengan cara melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal. Guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya secara maksimal. Menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan. Saya berusaha menerapkan metode yang bervariasi dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi
murid dalam belajar. Memberikan kebebasan murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Mengembangkan minat dan bakat bertujuan agar seseorang siswa di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya, sesuai dengan kemampuan serta minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya untuk belajar dan berkarya semaksimal mungkin. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki potensi anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perilaku yang sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dengan tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid atau student center. Pembelajaran dirancang dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada murid dalam bereksplorasi dalam menentukan dan dalam belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan yang baik akan secara ciptakan dan teladankan apabila murid mereka menjadikan pribadi yang baik dan sopan. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, artinya memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kesimpulan, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun sesuai dengan minat dan bakatnya, karena pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, berusaha menjadi teladan yang baik, humanis dengan konsep AMONG, atau memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Selanjutnya, memberikan penanaman budi pekerti yang baik dan karakter serta latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik, sehingga tercipta murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru hebat. Salam guru penggerak.